Ya, salam saudara-saudara. Rangkaian khutbah untuk Desember, judulnya Yesus Raja Damai, Raja Shalom. Terambil dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tuhan kita Yesus Kristus secara jelas menyatakan dan membawa damai di antara umatnya, dalam keluarga setiap murid-muridnya, damai dalam gerejanya, pada akhirnya damai sejahtera dunia. Yang pertama, Yesus Kristus Raja Damai membuktikan bahwa Ia memiliki damai lebih dari siapapun dalam ukuran yang tak terbatas. Damai yang diberikan tidak sama dengan yang lain. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hiburan untuk murid-muridnya yang dalam keadaan takut. Tentu saja bagi kita dimanapun kita berada, kalau kita percaya kepada Dia, Yesus hebat. Salah satu hebatnya, dengan tanpa disangka oleh saya harus terkunci di negeri ini, dan pemerintah Indonesia sudah membuat saya jadi tersangka. Saudara, saya sudah ngomong berulang-ulang, 300 ayat itu mengandung malapetaka. Saya pernah juga bilang bahwa telolis tidak akan habis sampai kapanpun, sampai orang berhenti baca kitab suci itu. Maka tidak ada damai, saudara-saudara. Bahkan damai kita di tengah teror terus diadakan oleh mereka yang percaya kepada kitab itu. Haleluya. Selanjutnya, hanya dalam Dia kita temukan damai sejati. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Nah, siapa yang mau mengalahkan dunia, ya harus ikut Yesus. Selanjutnya, kelahirannya diwarnai berita malaikat perihal damai sejahtera di bumi karena Ia Raja Damai. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Ia mengundang semua orang untuk datang kepadanya, untuk mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi tenang jiwa itu, saudara-saudara. Yang kedua, Yesus Kristus Raja Damai karena Ia pembawa damai. Ia memperdamaikan Allah dan manusia, 2 Korintus 5 ayat 18-19, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ia membantu kita berdamai dengan musuh kita. Nah, Matius 5 ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tidak perlu, Tuhan tidak memerlukan persembahan kamu. Tetapi yang diperlukan adalah kamu harus berdamai dengan tetanggamu, dengan saudaramu, dengan siapapun.
yang kamu benci. Damai dulu, baru mengeluarkan uang persembahan di mezbah. Selanjutnya, ia membantu kita berdamai dengan diri sendiri. Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18 dan seterusnya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang aku kehendaki, yaitu jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam hukum batin aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anugerah, maksudnya anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Maksudnya begini, saudara-saudara. Seluruh tubuh kita ini mengandung dosa. Keinginan-keinginan menipu, bahkan berzina, tidak setia dengan istri kita. Itu adalah hukum dosa. Tetapi hukum karena Kristus itulah, maka kita mendapatkan pengertian yang baru. Hanya di dalam Yesus kita boleh berdamai dengan diri kita sendiri. Amin. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, saya percepat ini khutbah ya. Yesus menunjukkan kita bahwa kerajaan dunia nanti hanya berisikan damai sejahtera. Ia membangun kerajaannya bukan dengan kekuasaan atau senjata, melainkan doktrin yang berisikan damai sejahtera. Jadi surga itu isinya damai sejahtera. Mau masuk ke sana harus dengan damai sejahtera, bukan dengan menyiapkan alat perang, ya bom, menyakitin orang ataupun membinasakan orang lain. Itu bukan. Roma 14 ayat 19, demikian sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Kerajaannya dibangun berlangsung 1000 tahun dan ia menjadi raja damai. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Maka saudara-saudara harus menyiapkan diri Anda. Kalau kita mati besok pagi, maka kita sudah berada di dalam kesucian hidup karena kita mau memerintah bersama Yesus 1000 tahun. Karena begitu rupa damai dalam kerajaannya, maka bukan manusia saja yang berdamai, namun binatang buas pun berdamai. Yesaya 11 ayat 6-10, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu, anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu
akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Haleluya, saudara-saudara. Itulah kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati setiap bulan Desember. Maka khutbah ini bagaimana kita harus berdamai dengan tetangga, dengan keluarga, dengan kampung, dengan kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai seluruh Indonesia. Bagaimana dengan 2024? Damai sejahtera itu kalau terima Yesus Kristus. Haleluya, mari kita berdoa bersyukur Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan inilah waktu kami terus memuji Engkau dan terus berdoa bagi bangsa ini, untuk mereka supaya kita maju terus. Terima kasih. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Bapak, kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Semua subscriber tercinta, angkat tanganmu, angkat hatimu. Terima kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, haleluya.